Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Pemirsa dirahmati Allah, insya Allah Jumat depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang sering disebut dengan Idul Kurban. Ketika kita menyembelih hewan kurban, insya Allah dagingnya akan sampai kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya. Yang sampai kepada Allah adalah kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang berkorban dekat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dekat dan takwa kepada Allah, maka dengan korban itu akan membentuk keluarga yang bahagia. Kurban bukan sekedar daging, tetapi resep keluarga bahagia. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh berkah ini bersama seorang narasumber, Ustadz Akbar Syukrian, SPD, CIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di studio kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim Sungai Jawi Dalam Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Sehat bu ya? Alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji tentang kurban bukan sekedar daging tapi resep keluarga bahagia, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim Sungai Jawi Dalam Kota Pontianak. Silakan ibu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha wa iju wa tunalu bihi raghaibu. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina
Terima kasih Ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak. Mudah-mudahan menyenangkan dan menenangkan hati kita semua, sehingga yaumil qiyamah nanti kita berharap salawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat beliau yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tema kita menarik, memang momennya insyaallah minggu depan kita semua akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Kalau kita sudah berniat untuk berkorban, insya Allah rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyembelih hewan kurban seperti disampaikan di awal tadi Pak Ustadz, insya Allah dagingnya akan sampai kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya. Tapi yang sampai kepada Allah bukanlah darah dan daging, tapi yang sampai kepada Allah adalah kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah kita lakukan, maka konsep keluarga bahagia yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya akan dapat kita wujudkan. Minimal kita sedikit-sedikit mencontoh keluarga itu. Silakan Ustaz. Kurban bukan sekedar daging, tapi resep keluarga bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitur Rahim beserta seluruh peserta dan seluruh hadirin yang ada di rumah, alhamdulillah dengan kesempatan ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Boleh saya berpantun terlebih dahulu? Ya. Ya. Pergi ke Jakarta lewat Supadio. Sampai di sana lihat lautan manusia. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di studio sehat badan, panjang usia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian, kadang ketika kita membahas kurban, kebanyakan mungkin akan membahas dari segi sosial dan fikihnya. Nah, tapi pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kurban itu bisa kita bahas atau bisa kita selami maknanya dari sudut pandang keluarga. Nah, ini mungkin menjadi sebuah sudut pandang yang baru bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat menyelami maknanya serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tadi yang sudah dibahas oleh Pak Dul Hadi bahwa ketika kita berbicara kurban, tentu fokus kita akan tertuju kepada seorang sosok, yang mana sosok ini diberikan gelar sebagai Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini di dalam Al-Quran dikatakan bahwa qad kadat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sudah ada pada diri Ibrahim keteladanan atau uswah hasanah dan orang-orang yang bersama beliau. Nabi Ibrahim ini semenjak kecil hingga wafatnya, fase-fase kehidupannya itu sering atau bahkan banyak sekali keteladanan, banyak sekali ibrah-ibrah, kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmah. Bayangkan, mungkin pernah kita lihat ketika Nabi Ibrahim berusaha menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Beliau harus melawan mayoritas orang di kampungnya, kemudian menghadapi seorang raja yang zalim, berdebat dengan raja yang zalim juga ada termaktub dalam Al-Quran, sehingga dia dihukum, dibakar hidup-hidup. Tapi karena kedekatannya dan gelar yang diberikan Allah kepadanya, yaitu Hanifan Muslimah, yang termaktub dalam surah Iftitah itu yang kita baca. Hanifan Muslimah artinya adalah seseorang yang lurus, yang mau menyerahkan dirinya. Artinya selama masa hidupnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang lurus tauhidnya. Bahkan tauhidnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi
ia selalu mendakwahkan ketauhidan, beribadah kepada Allah kepada orang-orang yang dijumpainya. Maka Nabi Ibrahim ini ketika kita tahu bahwa ada sebuah kisah yang fenomenal yang menjadi asal usul daripada syariat kurban, yaitu di mana Nabi Ibrahim ketika itu bermimpi untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa panjang lebar kemudian Nabi Ibrahim beserta Nabi Islam mau mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang perlu kita bahas di sini adalah yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah keluarga bahagia itu yang ada di judul kita pada hari ini, terutama kita bahas dari kurban, bahwa keluarga bahagia pertama harus mempunyai tujuan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini adalah sebuah goal setting atau tujuan besar dalam seseorang yang ingin mencapai keluarga yang bahagia atau yang biasa kerap kita sebut sebagai sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kurban ini sendiri itu sebenarnya juga ada dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Yakni orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, mampu dan mau mengeluarkan hartanya baik di kala waktu sempit maupun di waktu lapang. Nah, jadi takwa yang selama ini kita pahami itu bukan hanya rasa takut kepada Allah. Memang benar, takwa itu mungkin kebanyakan kita menganggap bahwa takwa itu takut kepada Allah, takut bermaksiat, takut mengerjakan perintah-perintah yang dilarang Allah. Tapi sebenarnya ada takwa yang lebih luas lagi definisinya. Nah, salah satunya adalah mudah berbagi kala di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, inilah yang kerap kita sebut dengan kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial inilah yang harus menjadi rumus dari keluarga yang bahagia. Karena sejatinya bahwa kalau ibadah kita hanya sifatnya individual, itu rasanya kurang cukup. Karena kita ketika dihisab oleh Allah itu bukan seberapa banyak ibadah kita, seberapa banyak lembaran Al-Quran yang kita baca, bukan seberapa banyak jumlah rakaat sholat malam kita, tapi lebih daripada itu, apa itu? Adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai nih kita lebih sibuk membaca Al-Quran, tapi kita lupa ada tetangga kita yang kelaparan, tetangga kita yang kesusahan. Tentu itu menjadi tamparan keras bagi kita. Ya, menarik. Kesolehan sosial, Ustaz ya. Jadi termasuk kurban ini adalah bentuk ibadah kita bermuamalah, di samping juga ibadah mahadah berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang diterima adalah keikhlasan dan ketakwaannya, tapi dagingnya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, kesolehan sosial itu disebut dengan konsep dakwah. Iya, Ustaz ya. Jadi ibu tidak cukup hanya ibu yang rajin pengajian. Tidak hanya ibu yang cukup rajin ke majelis taklim, tapi bagaimana juga mengajak orang lain, terutama keluarga. Ya, betul. Terutama keluarga, anak juga mengikuti jejak orang tuanya, rajin beribadah. Nah, kadang kita lupa, kita rajin melakukan ibadah, tapi lupa dengan anak-anak kita. Dan itu pun di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Kan ada cerita Ustaz ya, seorang ibu orang tua yang alim, yang soleh, yang rajin ibadah, tapi karena dia membiarkan anaknya berbuat maksiat, lalu anaknya menuntut di akhirat tidak rela orang tuanya masuk surga karena anaknya masuk neraka. Nah, maka untuk kesolehan sosial ini, di samping orang tua yang bertakwa, bagaimana mengajak anak-anaknya juga untuk bertakwa. Nah, resep untuk bahagia, mengajak anak-anak, keluarga, suami mengajak istri, istri mengajak suami, suami istri mengajak anak-anak. Seperti apa konsepnya Ustaz? Silakan. Ya. Nah, jadi tadi sesuai ya, relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dul Hari tadi. Jadi daging kurban itu, saya sambung sedikit, yang sampai bukan daging dan darahnya. Daging darahnya ya sudah dibagikan, tapi sebenarnya esensi dari kurban itu adalah ketakwaan. Nah, sekarang bagaimana kita mengajak keluarga-keluarga kita ini bisa mau untuk meningkatkan kesalehan sosial dalam diri kita? Tentu yang menjadi jawabannya adalah 3M. Nah, pertama, mulai dari diri sendiri.
Nah, bagaimana kalau saya boleh memberikan saran bahwa kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil. Misalnya kita menyiapkan tabungan kecil di rumah untuk disiapkan kurban tahun depan misalnya. Biasa kan orang Melayu ini ada bahasanya hari ribut hari berangkut. Masuk Zulhijjah baru dah sibuk nih. Kas mana yang dipakai untuk kurban? Ini dah bocor, ini dah bocor. Nah, maka saran saya adalah selepas nanti hari tasyrik sudah buat lagi untuk kurban di tahun berikutnya, tahun depan. Kecil-kecil saja, dari uang-uang receh, uang-uang kembalian di pasar. Nah, itulah jadi modal kita untuk mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk belajar berkurban. Yang terakhir tadi, mulai dari diri sendiri, mulai dari kecil, mulai dari sekarang. Nah, mulai dari sekarang, karena tidak ada waktu yang terbaik kecuali sekarang. Nah, sehingga kalau kita bisa mengajak keluarga-keluarga kita, mengajak sanak saudara kita, anak kita, cucu kita untuk kita mulai belajar kembali untuk mengimplementasikan tadi takwa dalam pandangan yang lain, yaitu takwa dengan kesalehan sosial, sehingga itu jauh dampaknya, karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu. Iya, luar biasa Ustaz. Kesolehan sosial ini yang menarik. Jadi tidak hanya kita saja yang berbuat baik, tapi bagaimana juga mengajak orang lain juga berbuat yang sama apa yang kita lakukan. Sehingga semua orang, masing-masing orang mengajak orang lain berbuat baik, maka insya Allah tidak ada lagi orang yang tidak berbuat baik. Kalau itu dilakukan secara estafet. Kita break sejenak Pak Ustaz. Ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam Tuntunan Islam TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan tentang kesolehan sosial. Bagaimana ketika orang tua beribadah, termasuk ketika orang tua berkorban, bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk berlatih berkorban mulai menabung dari sekarang. Silakan lanjut Ustaz. Oke. Baik, terima kasih Pak Dul Hadi. Kemudian yang ingin kita soroti adalah bahwa dalam struktur sebuah keluarga itu bukan hanya ada ayah, ibu, tapi juga ada seorang anak. Nah, ini relevan sekali dengan keadaan kita beberapa hari ini ya. Anak-anak ini menjadi, terutama remaja, menjadi sorotan nasional. Bagaimana ya, na'udzubillah, tingkah laku anak-anak sekarang, remaja-remaja yang luar biasa, bisa dikatakan di luar nurul gitu ya. Nah, di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sendiri sebagai anak, ada banyak sekali kisah-kisah atau ibro-ibro yang bisa kita ambil. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim, kita tahu sendiri, Nabi Ibrahim ini menunggu anak lumayan lama, cukup lama, karena di istri pertama yaitu Siti Sarah belum dikaruniai seorang anak, sehingga akhirnya singkat cerita bertemu dengan Siti Hajar. Barulah dengan Hajar bertemu sehingga lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ada salah satu ibro yang perlu kita ambil adalah, jadi ketika kita menginginkan seorang anak yang soleh, maka sejatinya orang tuanya dulu yang harus soleh. Nah, jadi ingin anak yang soleh, maka orang tuanya harus soleh duluan. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang bisa dikatakan sebagai pelopor tauhid, ya. Pelopor tauhid di mana beliau ini, Nabi Ibrahim ini juga dijuluki sebagai Abul Anbiya. Bahwa nabi-nabi yang hadir setelah Nabi Ibrahim itu adalah darahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kita saat ini merasakan nikmatnya iman dan Islam. Nah, Nabi Ibrahim itu punya perjuangan yang cukup panjang sekali. Bagaimana bisa melahirkan Ismail, tentunya wajib mempunyai pribadi yang soleh terlebih dahulu. Nah, maka perlunya kita berkaca pada diri kita sendiri, bagaimana kita. Jangan sampai kita hanya ingin menuntut anak kita soleh. Anak kita harus hafal sekian juz, anak kita harus hafal ini, itu, dan tapi orang tuanya sendiri tidak mau untuk
berusaha memperbaiki dirinya. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana doa yang juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang terkenal, bahwa kalau ingin anak yang soleh maka berdoalah yang sungguh-sungguh, ya. Doa yang sering kita dengar, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati wa taqabbal. Itu kan doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa agar meminta anak cucu keturunan yang alim alimah, solih solihah. Luar biasa. Untuk mendidik anak seperti Ismail alaihissalam tentulah tidak mudah, Ustaz, ya. Mungkin di samping keteladanan orang tua, doa, ada lagi hal-hal yang lain yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan sekali lagi tidak mudah untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam. Seandainya anak sekarang diperintahkan bapaknya untuk disembelih, apa jawabannya? Padahal dulu tidak ada HP kan? Betul. Tidak ada TV, tidak ada radio, informasi lewat mulut ke mulut. Betul. Gitu. Tapi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan itu, ada demokrasi, ada musyawarah antara bapak dan anak untuk menyembelih, maka jawaban anak yang soleh, kalau itu perintah Allah silakan. Mudah-mudahan bapak mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Itu kan luar biasa. Dan saat ini memang sulit menemukan anak seperti itu. Nah, tapi kita mungkin walaupun tidak seperti Ismail alaihissalam, tapi paling tidak mendekati, mendidik anak yang soleh di samping keladanan orang tuanya. Doa kira-kira apa lagi, Ustaz? Iya. Nah, juga ketika orang tua ini kan ada dua pandangan yang besar, ya. Jadi begini, kita jangan terlalu memanjakan anak dengan memberikan semua yang diinginkannya. Misalnya gini, nak, hari ini mau makan apa? Si anak menjawab mau makan ayam. Tapi karena si ibu lupa membelikan ayam, akhirnya keesokan hari yang tersedia adalah hanya tempe. Akhirnya anak menuntut apa yang ditanyakan oleh orang tuanya. Maksudnya apa di sini? Ketika anak belum berusia baligh, itu jangan kita penuhi keinginannya. Karena kita sebagai orang tua punya hak penuh terhadap anak. Jadi jangan anak itu jangan diberikan kewenangan yang luas seperti itu ketika dia belum berusia baligh. Pakaikan baju yang kita mau, makanan yang bisa kita buat, bisa kita masak. Nanti ketika anak mintanya sesuatu yang aneh-aneh dan kita belum bisa untuk memenuhinya, itu menjadi bahaya bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, tentu jangan kita memberikan pembiaran yang terlalu berlebih-lebihan, atau kita membiarkan anak berlebih-lebihan. Boleh keluar malam, entah jam berapa baliknya dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu dalam mendidik anak, sehingga akan lahirlah insya Allah Ismail modern yang ada di dunia ini, khususnya di kota Pontianak, seperti itu. Amin. Luar biasa, Ibu. Saya yakin ibu-ibu semua punya anak, Bu, ya. Bahkan ada punya cucu. Cucu malahan. Oke. Saya yakin ibu-ibu pasti menginginkan jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalaupun tidak seperti Ismail yang siap sedia ketika akan disembelih oleh ayahnya, tapi paling tidak ketika kita punya anak, apa yang kita katakan, apa yang kita nasihati, apa yang kita inginkan selalu dituruti anak. Selama yang kita inginkan, yang kita perintahkan itu apa juga yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Paling tidak seperti itu anak-anak kita yang membahagiakan, qurrata a'yun, menjadi anak yang penyejuk hati, penenang pandangan gitu ya. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina dari Majelis Taklim Baitur Rahim Pontianak, 3 Sungai Jawi dalam. Ya, suaranya dikeraskan sedikit, Bu, ya. Begini Pak Ustadz, di zaman serba digital ini banyak orang lebih suka pamer daripada di media sosial daripada berbagi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kurban bisa jadi penyeimbang agar kita tidak terjebak pamer, tapi tetap tulus berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama di keluarga kita masing-masing. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Demikian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman digital ya, zaman media sosial, Facebook, Instagram, TikTok ya. Nyerahkan daging korban foto lo kan. Foto. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tentunya ketika kita memberi, tentu ada asas fundamental yang harus kita bangun. Itu adalah niat. Niat kita semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang populer sering kita dengar ya kan, innamal a'malu binniat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita untuk Instagram, maka nanti kita dapatnya dari Instagram. Begitu juga dengan TikTok dan lain sebagainya. Tapi kalau kita niatkan kepada Allah, maka insya Allah kembalinya kepada Allah. Dan perlu kita sadari bahwa di Al-Quran juga dikatakan bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah itu pasti akan mengganti sesuatu yang kita infakkan. Tapi yang harus kita garis bawahi, yang diganti oleh Allah itu tidak mesti sama dengan apa yang kita berikan. Kita ngasih kambing, belum tentu Allah kasih kambing. Bahkan Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Kesehatan, umur yang panjang, ya kan? Bisa enggak kesehatan digantikan dengan kambing? Tidak bisa. Orang-orang yang sudah terbaring di, mohon maaf ya, ICU itu tidak bisa digantikan dengan, pasti ingin namanya kesehatan. Yang kedua adalah tentunya kita libatkan keluarga kita dalam kebaikan ini. Nah, biasanya ada keluarga-keluarga yang ya diikutkan anaknya ketika survei kurban, survei daging kurban atau hewan kurban, ke sapi atau kambing. Nah, itu diikutkan anaknya supaya dari kecil dia tahu bahwa ini adalah hewan-hewan kurban, sapi atau biasanya anak-anak itu senang. Cucu kita itu senang kalau dibawa jalan-jalan untuk melihat kambing atau sapi. Apalagi nanti mendekat hari raya itu kan biasa udah ada tuh di masjid-masjid. Nah, itu suka mereka melihatnya. Melatih anak-anak Ustaz. Melatih anak-anak. Iya. Kalau ibu ada daging kurban nanti mau ngasih keluarga, jangan ibu ngantarkannya atau ngasih tetangga, nah, suruh anak atau cucu, biar dia terbiasa berbagi. Betul. Ustaz, ya? Betul itu. Ibu, media sosial sekarang memang luar biasa. Betul. Ustaz. Apa salah? Enggak salah. Asal mampu menata hati. Iya. Kalau niatnya untuk supaya orang mengikuti kebaikan yang sama, alhamdulillah. Tapi sanggupkah kita ketika kita memposting itu di media sosial, banyak pujian, kita sanggup juga mengubah hati kita, tetap hati kita dalam keikhlasan. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita mampu untuk berikhlas, media sosial kita upload dalam rangka untuk supaya orang juga mengikuti kebaikan yang sama, itu luar biasa. Asalkan sekali lagi mampu untuk menata hati, agar tetap ikhlas semata-mata karena Allah. Silakan Ibu, ada pertanyaan lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Isaini dari Majelis Taklim Baitur Rahim Pal 3, Kecamatan Pontianak Barat. Saya sering merasa khawatir dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Jika berkurban artinya mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa yakin bahwa uang untuk kurban tidak mengurangi rezeki keluarga, bahkan justru menambah kebahagiaan? Terima kasih Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan ini nih. Kejut gak saya dengarnya kan? Biasa. Di satu sisi kita diperintahkan untuk kurban, di satu sisi duit pas-pasan gak nih? Kalau kurban gimana untuk besok? Tapi tidak kurban, ini perintah, barangnya ada dipegang, duit ini. Mau kurban ke? Mau disimpan duit ini? Tapi disitulah iman yang bermain. Silakan Ustaz tanggapi. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus sekali. Tentunya yang pertama kita harus punya komitmen
untuk yakin kepada janji Allah. Tadi yang sudah saya sampaikan ayatnya bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Jadi apa saja harta yang kita infakkan itu fahuwa yukhlifu, pasti Allah akan ganti. Maka Allah adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, itu perlu kita sadari dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar dibaca dalam lisan saja, tapi perlu diyakini juga bahwa Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah itu. Kemudian yang kedua tentunya kita perlu namanya mengatur prioritas keuangan. Nah ini kan jagonya pasti mama ya, ibu-ibu semuanya. Bagaimana pandai mengelola keuangan. Tadi yang saya sampaikan juga, jangan sampai hari ribut, hari berangkut. Gitu gak masuk Zulhijjah, gitu gak bingung akhirnya. Sudahlah lebaran kemarin, sudahlah apalagi ini mau Juni, Juli, pergantian tahun ajaran baru ya. Nah, maka perlu diatur. Misalnya komitmen sebulan disisihkan berapa untuk kurban. Misalnya atau 200-300 ribu, siapkan dompetnya atau siapkan tabungannya. Nah, sehingga itulah yang memudahkan kita. Nanti mungkin sudah masuk Zulqa'dah misalnya tahun depan, oh tinggal berapa lagi? Nah, itu tinggal dicukupkan. Luar biasa Ustaz ya. Ibu, kalau ibu pernah nonton YouTube seorang pengusaha di Jakarta yang memberi makan orang setiap hari itu ribuan orang. Dia berkata rezeki masuk di rekening itu tak terhitung gitu. Bahkan di luar nalar yang tadi dikeluarkan dengan masuk. Itu sudah timbul tingkatan keyakinan luar biasa. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, maka Allah akan balas bahkan lebih baik dari yang kita berikan. Kita break sejenak Pak Ustaz, ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dan tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, Ibu, kita lanjutkan. Kalau ada masih pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Tania dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Kal 3 Semenjawi Dalam. Saya ingin menanyakan dengan maraknya anak-anak sekarang mengenai gadget ya Ustadz ya, yang terlalu banyak melihat gadget, game, apa segala macam. Bagaimana cara yang efektif kita selaku orang tua untuk mengenalkan bagaimana bahwa nilai-nilai berkurban ini hanya bukan sekedar potong sapi dan kambing saja. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang menarik Bu, terima kasih. Jadi sekarang kita kembali ke anak-anak lagi nih. Nah, bagaimana anak-anak itu tidak hanya melihat itu sebagai potong sapi biasa, tapi ada nilai-nilainya. Yang pertama, tentu kita harus mengajarkan atau untuk anak-anak mungkin mendongeng istilahnya, yang mendongeng kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Walaupun dongeng ini biasanya fiktif ya, tapi namanya anak-anak lah, tidak apa-apa bahasanya. Walaupun ini kan kisah nyata ya. Nah, kita ceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Banyak sekali media-media sekarang bisa dilihat. Buku kita dongengkan sebelum tidur, anak-anak kita, cucu kita, supaya dia kenal dengan nabinya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita libatkan anak dalam setiap proses. Dari nabung, kemudian survei hewan kurban, kemudian sampai dengan pembagiannya tadi yang disampaikan Pak Dul Hadi. Jadi jangan lagi kita yang ngasih, tapi kita minta tolong anak kita, cucu kita untuk memberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita. Yang terakhir tentunya menjadi teladan sebagai orang tua tadi. Nah, bagaimana kita mulai dari diri kita, mulai dari orang tua, bagaimana punya komitmen untuk berkurban. Seperti itu. Iya. Udah zaman apa sekarang ini ya? Rata-rata memang hampir anak-anak kita dari SD sampai pokoknya udah sampai dewasa itu punya ya. Punya HP Android itu, mau kita larang, tidak diambil nanti ketinggalan teknologi, dibiarkan nanti
bagaimana kita mengawasinya saja. Bagaimana kita mengawasi supaya teknologi yang digunakan bermanfaat baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Ibu, ada pertanyaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Arbi dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Ustaz. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Seringkali setelah Idul Adha kita kembali sibuk dengan rutinitas dan melupakan semangat berbagi. Bagaimana agar spirit kurban ini bisa terus melekat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi resep kebahagiaan yang langgeng di keluarga? Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Tentu untuk ini semuanya perlu kita menjadikan niat yang ikhlas ini sebagai habit. Nah, jadi bukan hanya sekedar di lisan saja. Ikhlas ya, tidak seperti itu. Tapi ikhlas ini udah jadi habit, jadi kebiasaan kita. Bagaimana kita berbagi mulai dari kecil-kecil. Mungkin biasanya di majelis taklim itu ada Jumat berkah. Bapak-bapaknya sholat Jumat, ibu-ibunya nyiapkan minuman, nyiapkan buah atau snack-snack kecil. Nah, libatkan anak-anak perempuannya. Kalau misalnya kalau lagi sekolah atau mungkin udah pulang sekolah, libatkan ketika berbagi. Nah, itulah yang menjadi supaya spirit kurban atau spirit berbagi ini tidak hanya ada di momen Idul Adha saja, tapi setiap bulan, setiap pekan, setiap hari kita semuanya ini punya spirit berkurban. Kemudian yang terakhir tentunya yang namanya kurban ini artinya berkorban. Nah, berkorban ini adalah nyawanya manusia. Tidak ada manusia yang tidak berkorban. Korban harta, korban jiwa, korban hati mungkin. Nah maka ini asal jangan korban perasaan. Itu yang bahaya tuh, korban perasaan itu. Nah, kan? Bagaimana seorang ibu yang dia lelah mungkin bekerja, kemudian di malam hari anaknya rewel, tentu ada berkorban di situ. Korbannya ya, capek, lelah, ya itulah namanya berkorban. Begitu juga seorang suami yang pulang lelah bekerja dari kantor, kemudian malamnya harus belikan galon misalnya. Seperti itu kan. Nah, tentunya berkorban itu adalah nyawanya. Tidak ada manusia yang tidak berkorban, seperti itu. Ibu, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, rasakan hati, kalau ada kebahagiaan di situ letak keikhlasan. Tapi kalau memberikan sesuatu pada orang lain masih ada dengkul di hati, apa minta ya atau wasa. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ada rasa lega, ada rasa gembira, ada rasa senang di hati, itu lanjutkan. Lanjutkan, insya Allah berbagi seperti itu menjadi kesenangan, jadi kebiasaan. Ya. Karena ada kebahagiaan di situ. Betul. Ketika kita bisa berbagi pada orang lain. Tapi sekali lagi kalau berbagi pada orang lain itu jangan ada jengkel ya terus. Tata hati kita, jangan berhenti memberi. Betul. Tapi tata hati supaya bagaimana kita memberi itu timbul rasa senang dan bahagia. Silakan Ibu, ada pertanyaan terakhir kalau ada. Iya. Ada Ustadz. Ini mungkin curahan emak-emak nih kali Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Epi dari Majelis Taklim Baitur Rahim Pal 3, Kota Pontianak. Pada saat tekanan hidup yang luar biasa nih Ustadz, sehingga kadang-kadang buat emak-emak jadi stres, lupa bersyukur akhirnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan berkurban akan kembali, akan merasa bersyukur dan menghilangkan rasa stres itu tadi, Ustaz? Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah stres Bu, barang mahal tak usah dibeli. Telur mahal tak usah beli telur, ikan mahal tak usah beli ikan, beli tempe aja. Kalau mahal semua tak usah makan puasa. Dia tak stres. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya.
Kalau kita berbicara tadi ya kurang bersyukur, stres, maka tentunya kita itu artinya gagal fokus untuk bahasa anak sekarang itu. Nah, maka kita kembalikan fokus kita kepada Allah. Nah, bahwa dikatakan dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, kalau fokus kita sudah kepada Allah, zikrullah, mengingat Allah, pasti hati kita ini mutmain, tenang, jiwanya tenang, hatinya tenang, tidak mudah marah, tidak temperamental. Maka kembalikan fokus kita kepada Allah. Kita ini hamba, kita ini hanya seorang manusia yang akan kembali lagi kepada Allah. Itu fokus kita. Jangan fokus kita bergeser kepada selain Allah. Kemudian tadi kita jadikan berbagi ini sebagai terapi hati. Mungkin orang yang kita berikan daging kurbannya itu, dia bahagia. Tapi sejatinya yang perlu kita tahu bahwa orang yang memberi itulah yang lebih bahagia lagi. Kebayang enggak kalau kita sudah berkurban nih, tahu dagingnya tidak diambil siapa-siapa. Sakit enggak rasanya? Sakit. Dagingnya dibiarkan di pojok masjid berhari-hari sampai busuk dan lain sebagainya. Tentu yang berkurban tuh sedih rasanya, kecewa. Nah, maka esensi berbagi itu adalah orang yang menerima itu bahagia, tapi yang memberi itu jauh lebih bahagia, jauh lebih senang. Karena ada orang-orang yang mungkin tidak pernah makan daging, ya kan? Tapi karena hari Idul Adha, dia bikin rendang, bikin gulai, bahagia. Nah, kita yang berbagi ini jauh lebih bahagia. Maka jadikan berbagi ini sebagai terapinya hati. Treatmentnya kita membersihkan hati, seperti itu. Luar biasa. Kurban tidak sekedar daging, tapi bagaimana jadi konsep keluarga bahagia. Pak Ustadz, ada pesan-pesan untuk pemirsa kita di rumah berkenaan dengan kurban, konsep keluarga bahagia. Silakan. Seperti closing statement lah ini bahasanya ya. Iya. Oke. Nah, jadi tentunya ada 3 poin utama yang menjadi tema kita, yaitu resep daripada keluarga bahagia. Yang pertama adalah tentu keluarga bahagia itu dibangun atas landasan ketakwaan atau ketaatan mutlak kepada Allah. Jadi jangan sampai yang bertakwa, yang taat hanya suami, kemudian istri enggak, atau mungkin hanya istri saja, suami enggak, tapi anak-anak. Maka semuanya, semua elemen keluarga, suami, istri, dan anak tentunya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takwa inilah kemudian muncul yang namanya keluarga bahagia atau yang biasa kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ketakwaan itulah nanti mendatangkan sakinah, ketenangan, kemudian mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang sesama keluarga. Kemudian yang kedua, kita belajar juga dari Nabi Ibrahim dan Ismail adalah pengorbanan. Bagaimana Siti Hajar mau ditinggal oleh suaminya di padang pasir, tak ada orang, nggak ada pasar, bahkan air pun sulit ditemukan, ya kan? Tapi Siti Hajar menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi ketentuannya. Ditinggal dengan seorang bayi yang baru kecil, masih kecil, baru lahir ini, ditinggal di padang pasir yang hari ini menjadi kota yang paling banyak dituju oleh umat manusia, itu Makkah Al-Mukarramah. Nah, disinilah ada pengorbanan. Nabi Ibrahim rela meninggalkan anaknya yang baru lahir. Bayangkan, lama menunggu anak. Sekali punya anak, ditinggal anaknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita belajar tentang kesabaran dan ketabahan yang diajarkan oleh Ibunda Siti Hajar. Sabar, tabah, ikhlas, yang akhirnya menemukan zam-zamnya, menemukan air, sumber kehidupan itu. Luar biasa. Mudah-mudahan, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Karena waktu kita harus berpisah, terima kasih atas nasihatnya, atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Ibu ya. Amin. Tetap dalam keluarga kita, menjamin keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Busra lana ninal muna zalal ana wal falhana wadaru anjaza wa'dahu wal bisru athamu lana. Busra lana ninal muna zalal ana wal falhana ya nafsu tibi bil liqaya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana Allah